Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Prasetyo dari angkatan 2015. Saya mengambil hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Prasetyo dari angkatan 2015. Saya mengambil judul motivasi pada penerapan motivasi pada karyawan PT Turalak Insan Mandiri di Banten, di daerah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Prasetyo, NIM 7111511079. Kali ini saya mengambil mata kuliah kerja umum dengan judul penerapan motivasi bekerja pada PT Turalak Insan Mandiri. Ya, slide yang pertama adalah latar belakang masalah. PT Turalak Loe Bumi bergerak di bidang pariwisata yang memberikan sebuah pengalaman tentang wisata di daerah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jadi tuh sebenarnya di sini tuh di PT Turalak itu hampir sebagian besarnya karyawan berasal dari masyarakat yang dari sekitar tempat wisata ini. Karena tempat wisata ini bisa dibilang jauh sekali dari perkotaan. Kurang lebih jaraknya sekitar 30 sampai 40 kilo dari pusat kota. Dan jalannya pun kurang bisa dibilang layak lah sebenarnya. Dan di sana akses internet, akses seluler juga masih terbatas. Harus beranjak ke daerah tinggi dulu baru bisa gitu. Karena di sana tuh daerah perbukitan di atas gunung. Terus di sini dari hasil wawancara pertama survei dengan HRD instansi tersebut bahwa kinerja karyawan PT Turalak Insan Mandiri naik turun karena karyawan tidak puas dengan hasil gaji yang diberikan. Jadi pekerjanya tuh duduk-duduk minum sambil merokok dan harus diperintah secara tegas baru mereka melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Itu tuh ujarnya Pak Haji Salman selaku manajer di sana. Terus di sana juga kata Aska Bagas, dia juga bekerja di sana. Dia sebagai komisaris. Di sana tuh lebih gimana ya? Kalau diperintah itu atau diberikan arahan untuk bekerja itu sulit, karena ketika diberikan arahan seperti ini mereka tidak langsung melakukannya, tapi mereka kadang ada yang tidak masuk tiba-tiba tanpa alasan, kadang ada yang datang hanya merokok sambil ngopi. Ketika benar-benar direktur utamanya yang datang, mereka itu langsung bekerja gitu tanpa adanya tanpa adanya pressure atau apapun. Jadi mereka tuh ketika datangnya direktur utama mereka langsung bekerja, tapi kalau nggak ada direktur utama mereka itu bekerja tapi harus diperintah yang lumayan gitu, ayo dong ini gitu. Terus
Ini berdasarkan latar belakang di atas, karyawan tersebut merasa tidak puas dengan gaji. Itu ada beberapa orang yang eh, bilang seperti itu, tapi sayangnya ketika diwawancara dia menolak. Dan ada juga yang ketika diwawancara emang tidak bisa karena kondisinya emang tidak memungkinkan saya harus ke sana, karena ketika diwawancara oleh orang yang di sana yang saya minta tolong, itu tuh dia juga menolak gitu. Seperti itu. Seharusnya karyawan merasa tidak puas karena tidak mendapatkan gaji yang sama dan tidak tetap. Seharusnya mereka merasa puas dengan hasil gaji mereka, dengan porsi bekerja yang sesuai dengan jabatan yang masing-masing. Dan banyak yang keluar dari pekerjaan PT Turalak Insan Membangun. Di sini peneliti ingin melihat apakah PT Turalak Insan Membangun menerapkan Hesberg two factor motivation theory, ekstrinsik dan intrinsik. Gitu. Maksud dari pelaksanaan KKO ini adalah untuk mengetahui aplikasi dari teori psikologi, terutama psikologi industri dan organisasi, tentang penerapan motivasi dan kepuasan pada karyawan PT Turalak Insan Membangun. Tujuan dilakukan KKO ini adalah untuk lebih memahami penerapan motivasi pada karyawan dari Hesberg. Landasan teori, Friedrich Irving Hesberg berpendapat bahwa ada teori yang menyebabkan kepuasan kerja, tapi di bagian lain ada faktor yang menyebabkan ketidakpuasan. Keduanya saling berhubungan erat, yaitu faktor hygiene dan faktor motivation. Terutama teori ini merupakan pengembangan dari teori Maslow Need Hierarchy Theory. Hesberg two factor motivation theory. Yang pertama ada hygiene factor. Hygiene factor itu merupakan faktor yang mendorong motivasi di tempat kerja. Jika motivasi tidak muncul, hal ini terindikasi adanya ketidakpuasan untuk bekerja, sehingga hygiene factor merupakan kebutuhan fisiologis seseorang yang diharapkan dapat dipenuhi. Yang termasuk hygiene factor adalah yang pertama itu ada gaji. Yang pertama itu ada gaji. Atasan biasanya tidak menentukan gaji setiap bawahannya, namun atasan wajib menilai pekerjaan bawahannya sesuai dengan jabatannya. Kebijakan perusahaan administrasi. Perusahaan memiliki peraturan dan kebijakan perusahaan. Pelaksanaan dan praktek merupakan kecakapan masing-masing manajernya. Bahas yang pertama, gaji dan upah tunjangan. Itu tuh sebenarnya dari sini sempat ada pembicaraan dengan komisaris dari PT Turalak Insan Mandiri. Mereka itu karyawan digaji tidak UMR, tidak terpatok sebulan sama konsisten. Tapi mereka itu digaji sesuai dengan pemasukan bulanannya dari instansi tersebut. Jadi masuknya seperti honorer ya, lebih ke honorer. Jadi ketika emang sedang naik, karyawan mendapatkan gaji yang tinggi, yang bisa dibilang lebih banyak dari ketika instansi itu sepi pendatang gitu. Mungkin dari situ juga membuat sesuatu yang dinamakan karyawan sedikit. Yang kedua, keterampilan interpersonal yang baik. Keterampilan interpersonal merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan komunikasi antar karyawan manajemen dengan baik agar bawahan dapat nyaman berkomunikasi dengan atasannya. 3. Pengawasan supervisor yang berkualitas. Supervisor memiliki tugas controlling dan managing karyawan di tingkat bawahnya, sehingga supervisor harus memiliki kualifikasi standar atau di atas standar agar dapat mengatur,
memberikan arahan kepada anak buahnya apabila memiliki kualifikasi di bawah standar, maka ia harus mendapatkan training. 4. Keamanan kerja. Perusahaan memiliki prosedur keamanan kerja bagi karyawan dan dipatuhi oleh seluruh karyawan. Dan yang kelima, kondisi kerja. Kondisi kerja dapat merangsang prestasi kerja yang baik melalui konsentrasi dengan kerja, kebutuhan dan kenyamanan di tempat kehidupan bekerja yang seimbang. Lalu teori yang kedua yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi merupakan faktor yang melambangkan kebutuhan psikologis sebagai faktor pemuas yang bersifat intrinsik dari dalam. Yang termasuk faktor motivasi adalah yang pertama, pencapaian prestasi atas pekerjaan. Jadi apa di dalam diri itu ada pencapaian prestasi di dalam sebuah pekerjaan atau enggak, pekerjaannya dia nggak sih gitu. Terus yang kedua, tantangan pekerjaan, kesempatan belajar, peluang yang dimanfaatkan. Dari dalam diri itu ada nggak sih yang namanya dari karyawan ini yang diberikan kesempatan oleh instansi, kesempatan belajar dan peluang yang dimanfaatkan. Terus dalam diri itu ada tantangan pekerjaan sih sebenarnya gitu. Terus pengakuan, memberikan penghargaan, memberikan uang tunai dan lain-lain, itu berupa bentuknya itu seperti itu. Memberikan penghargaan atau memberikan uang tunai dan lain-lain, atau memberikan reward, karena contohnya sudah mengabdi kepada PT Trualk Insan Mandiri selama 1 tahun, diberikan reward lah sebagai karyawan terbaik, karyawan teladan sesuai dengan kompetensinya. Terus yang keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab di sini tantangan merancang pekerjaan tanpa adanya pengawasan yang terlalu ketat berlebihan. Sebenarnya tanggung jawab itu harus ada di dalam setiap karyawan masing-masing. Terus yang kelima ada kesempatan untuk maju, promosi, berkembang. Kesempatan untuk mendapatkan kenaikan jabatan, berkembang pada posisi yang lebih tinggi. Di sini ada definisi konseptual. Menurut Herzberg, dalam Hygiene Motivation Theory, motivation karyawan dapat diukur dari faktor psikologis dan faktor fisiologis dengan perasaan senang dan tidak senang terhadap pekerjaan mereka. Definisi operasional, apakah PT Trualk Insan membangun menerapkan teori motivasi dari faktor ekstrinsik, yaitu gaji dan tunjangan, kondisi kerja, keamanan, status di dalam pekerjaan, prosedur perusahaan, kualitas supervisor atau atasan, kualitas interpersonal diri, sedangkan faktor intrinsik dapat diukur dengan pencapaian prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kesempatan untuk maju, promosi dan pengembangan karir. Di sini ada indikator. Jadi definisi operasionalnya karyawan rentang usia yang 20-45 tahun yang berada di situ sekitar 20-45 tahun. Dimensinya ada hygiene factor yang ekstrinsik. Di sini tuh ada pertama yang tadi saya sebutkan adalah gaji atau upah, tunjangan-tunjangan hari raya. Terus yang kedua kondisi kerja. Yang ketiga keamanan bekerja, bisa kita bilang adalah K3. Status. Dan yang selanjutnya prosedur perusahaan, mutu penyeliaan, mutu hubungan interpersonal antar sesama rekan kerja, atasan dan bawahan.
Dan yang kedua ada motivation factor, yang intrinsic factor, pencapaian prestasi yang pertama, yang kedua pengakuan, ketiga tanggung jawab, yang keempat kemajuan, yang kelima pekerjaan itu sendiri, yang keenam kemungkinan berkembang. Sini ada pembahasan dari hasil wawancara yang telah diuraikan di atas. Ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi. Contohnya untuk aspek hygiene faktor, extrinsic faktor, indikator tentang gaji atau bisa kita bilang upah hasil kerja. Dari hasil 2 orang karyawan merasa tercukupi untuk gaji yang diberikan oleh PT Turalak. Saat diwawancarai, karyawan berinisial Z berkata, untuk kondisi seperti ini gaji saya dapat bisa dibilang standar dalam sebuah instansi yang bergerak di bidang wisata yang baru berdiri. Untuk situasi kondisi PT Turalak Insan sendiri, ini sendiri ada dari hasil wawancara mereka, saling membantu ketika tidak ada kegiatan atau tugas di divisinya masing-masing. Indikatornya tentang K3, tentang keselamatan dan jaminan keselamatan. PT Turalak Insan membangun kurangnya penjelasan terhadap pengetahuan tentang asuransi kesehatan. Dan juga sebenarnya yang berinisial Z itu berkata tidak ada keamanan untuk pengunjung, seperti turunan yang cukup tajam, tidak ada pegangan atau pengaman di sebelah kanan, karena di sebelah kanan itu ada sebuah bisa dibilang ketinggian yang berbeda, yang sangat tinggi. Itu akses utama ke situ, ke tempat wisatanya. Lalu di jembatan yang di atas aliran air yang sangat tinggi, itu pun tidak ada pegangan atau pengaman kiri kanan untuk pendatang yang datang ke tempat wisata tersebut. Jadi jaminan keselamatannya kurang. Lalu PT Turalak Insan Membangun ini sendiri kurangnya ada penjelasan tentang K3 atau keselamatan kerja yang berhubungan dengan asuransi kesehatan, berupa ya seperti pengetahuan bahwa apakah itu asuransi, pengetahuan tentang asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu untuk apa? Asuransi itu kapan bisa dipakai atau dipergunakan? Di manakah asuransi itu bisa dipakai? Untuk siapa sajakah? Gitu. Lalu di sini pembahasan kedua dalam indikator prosedur perusahaan mereka mendapatkan hari libur dan SOP yang mereka bilang bagus, tetapi harus ada penambahan dalam ketegasan dalam SOP. Atasan yang sering memberikan arahan yang spesifik kepada karyawannya dan juga seringkali ikut turun ke lapangan memantau kegiatan yang ada di area PT Turalak Insan Membangun. Karyawan berinisial Z merasa hasil kerjanya itu membuat sebuah pencapaian, yaitu ketika PT Turalak Insan Membangun mendapatkan nominasi sebagai wisata tirta alam se-Kabupaten Pandeglang. Gitu. Tanggung jawab masing-masing karyawan dipegang oleh masing-masing untuk menjaga peralatan dan barang-barang yang dipakai untuk keperluan pekerjaan masing-masing. Beberapa karyawan mendapatkan sebuah pelatihan untuk mengembangkan skill dan pengetahuan mereka merasa kemungkinan untuk berkembang saat bekerja di PT Turalak Insan Membangun. Itu ada dari sebuah pengalaman yang belum pernah mereka temui dan dapatkan.
eh, kembali lagi sebelumnya juga yang belum disampaikan, itu di PT Turalak Insan Membangun, keamanan dan equipment itu di bagian divisi kuliner itu terpenuhi, hampir semuanya terpenuhi, dari segi celemek, dari boot keselamatan ketika ada jatuhnya barang ataupun pisau jadi tidak berbahaya, sarung tangan, masker atau pelindung untuk menghindari muncrat menghindari muncrat dari mulut, itu ada plastik, itu lengkap. Tapi dari segi perlengkapan atau keselamatan di divisi lapangan bisa dari wawancara inisial F itu kurang. Sini ada pembahasan hygiene factor. Yang pertama, gaji, upah dan tunjangan. Pada hasil wawancara karyawan PT Turalak ini yang berinisial Z merasa gaji yang dia terima standar, seperti tidak puas. Dan yang berinisial K cukup untuk seorang bujangan yang belum menikah. Yang kedua, kondisi kerja. Keduanya nyaman dengan lingkungan kerja PT Turalak Insan Membangun. Yang ketiga, keamanan kerja. Pada wawancara ini, inisial Z merasa keamanan saat bekerja masih kurang pada pegawai dan juga pengunjung. Lain dengan pendapat dengan inisial K yang bekerja di bagian kuliner sebagai koki, dia berkata untuk K3 terpenuhi untuk di dapur. Dan ketika sakit ada asuransi BPJS. Yang keempat, ada status bergerak di bagian pemandu wisata di sana yang berinisial Z, dan serta menjadikan fasilitator berstatus pegawai tetap. Jadi hampir semua di sana menjadi pegawai tetap, tapi ada sebagian yang sebenarnya dia adalah pegawai paruh waktu. Ketika ada pembangunan mereka paruh waktu, dan ketika ada peningkatan pendatang mereka juga ada yang sebagiannya paruh waktu. Terus yang selanjutnya ada prosedur perusahaan. Bagi mereka prosedur perusahaan tidak ada yang memberatkan bagi kedua karyawan, bagi inisial Z maupun berinisial K. Dan berinisial Z memberikan saran untuk adanya penambahan SOP di PT Turalak Insan Membangun, katanya biar lebih tegas. Selanjutnya ada mutu penyeliaan. Atas memberikan arahan ketika memberikan tugas kepada anggotanya dengan solusi dan komunikasi yang baik. Selanjutnya ada hubungan interpersonal antara seorang dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan. Pada hasil wawancara bagian ini, karyawan saling berhubungan baik dan saling membantu, terutama dengan atasan. Selanjutnya ada motivation factor intrinsic. Yang pertama ada pencapaian prestasi. Hasil wawancara pada bagian ini, inisial Z bangga karena hasil kerjanya menjadi sebuah prestasi baginya untuk membawa tempat kerjanya mendapatkan nominasi wisata Tirta Alam ke se-Kabupaten Pandeglang. Yang kedua, pengakuan. Merasa diakui ketika diberikan arahan tugas yang lebih besar di PT Turalak Insan Membangun. 3. Bertanggung jawab dengan peralatan dan barang-barang yang dititipkan dan dipergunakan oleh karyawan, dan tanggung jawab juga pada pekerjaannya mereka masing-masing. Tapi kemajuan. Karyawan berinisial Z mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan pembuatan oleh-oleh dari bahan dari alam. Contohnya ada bambu, kelapa, ada dari daun pisang, dan lain-lain.
dan berinisial K tidak mendapatkan pelatihan khusus atau apapun. Kemungkinan berkembang dari kedua karyawan yang saya wawancarai merasa ada potensi untuk berkembang karena banyak hal yang baru mereka mendapatkan ketika bekerja di PT Turalak. Kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang penulis buat, hasil data yang sudah didapatkan oleh peneliti kurang dengan identifikasi masalah yang dibuat, di mana peneliti ingin melihat apakah PT Turalak Insan Membangun menerapkan hygiene motivation pada karyawannya. Kesimpulan dari rancangan yang telah penulis susun telah menjawab pertanyaan dan identifikasi masalah serta telah mencapai maksud dan tujuan, yakni mengidentifikasi hygiene motivation yang diterapkan oleh PT Turalak Insan Membangun yang mana sesuai dengan teori yang dimiliki oleh Hesberg. Kesimpulan dari pelaksanaan teori yang digunakan mengenai hygiene motivation dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti sudah sesuai dengan hasil yang didapat, walau ada beberapa aspek yang tidak terlihat oleh subjek, tetapi subjek cenderung menjawab yang ditunjukkan oleh aspek hygiene motivation yang dikemukakan oleh Hesberg. Saran: ketika hasil analisa, PT Turalak Membangun memberikan pengetahuan dan melengkapi tentang keselamatan kerja pengunjung, serta memberitahukan tentang asuransi keselamatan kerja, dan juga memberikan pelatihan khusus pada bidangnya masing-masing. Pengembangan skill dan pengetahuan merata di setiap bidangnya. Saran terkait rancangan karya tulis dan kegiatan kakao ini dengan menggunakan teori hygiene motivation ini tidak hanya menggunakan data primer dan tetapi menggunakan data sekunder juga agar data yang didapat lebih banyak dan lebih luas tentang pemahamannya. Saran terkait pelaksanaan, semoga KKU selanjutnya bisa lebih baik lagi dan pengerjaan KKU memiliki beberapa option menghindari sesuatu yang tidak bisa diperkirakan seperti pada saat ini. Penulis mengerjakan KKU yang tiba-tiba terjadi sebuah penyakit yaitu pandemi COVID-19 yang berdampak pada penulis tidak bisa berpergian untuk mengambil data ke lokasi ke PT Turalak Insan Membangun dikarenakan adanya arahan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di setiap daerah guna pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia. Terima kasih, saya Raden Prasetyo dari 2015 NIM 71111511079 undur diri. Terima kasih.